Mom and Kids. Ketemu lagi dengan saya Amala, fisioterapis Pelangi Center Ponorogo. Kali ini saya akan membahas tentang skoliosis pada anak. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Yang pertama, apa sih skoliosis itu? Skoliosis merupakan kelainan abnormal kurva tulang belakang yang melengkung ke arah samping dan membentuk huruf S atau C. Skoliosis ini sering terjadi pada masa anak-anak dan remaja awal. Sekitar 20% kasus skoliosis merupakan reaksi sekunder dari patologis lain. Dan sekitar 80% merupakan idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Pada skoliosis diketahui penyebab utamanya, seperti yang pertama, skoliosis kongenital atau bawaan. Yang kedua, skoliosis neuromuskuler. Yang ketiga, skoliosis degeneratif. Yang keempat, skoliosis karena trauma atau cedera. Yang kelima, beban tubuh yang tidak seimbang dan kebiasaan yang buruk. Selanjutnya, tipe-tipe skoliosis. Yang pertama, jika skoliosis muncul pada usia kurang dari 3 tahun, disebut dengan infantile idiopathic scoliosis. Yang kedua, jika skoliosis muncul pada usia 3 dan 10 tahun, disebut dengan juvenile idiopathic scoliosis. Yang ketiga, jika skoliosis muncul pada usia 10 tahun atau lebih, disebut dengan adolescent idiopathic scoliosis. Selanjutnya, apa saja sih tanda dan gejala skoliosis pada anak? Yang pertama, tubuh condong ke salah satu sisi. Yang kedua, tulang belikat yang menonjol pada salah satu sisi. Yang ketiga, perbedaan tinggi bahu kanan dan bahu kiri. Yang keempat, tinggi pinggang yang tidak rata. Yang kelima, nyeri pada otot punggung belakang. Yang keenam, keterbatasan gerak pada bahu dan punggung. Selanjutnya, pemeriksaan pada skoliosis. Pemeriksaan penunjang pada skoliosis dapat dilakukan dengan pemeriksaan X-ray atau ronsen untuk mengetahui progresivitas kurva pada skoliosis. Melalui hasil pemeriksaan tersebut dapat dihitung dan diukur besar sudut kopnya. Berdasarkan sudut kopnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sudut kop antara 15-20 derajat disebut dengan ringan. Yang kedua, sudut kop di antara 20 sampai dengan 40 derajat disebut sedang, dan sudut kop antara 40 sampai dengan 50 derajat disebut dengan berat. Selanjutnya, bagaimana deteksi dini skoliosis? Yang pertama yaitu Adam Forward Bend Test, yaitu posisi berdiri dengan lutut sejajar dan rapat, kemudian badan memungkuk 90 derajat. Ditemukan skoliosis jika punggung terlihat tinggi sebelah. Selanjutnya yaitu ketika berdiri menghadap ke belakang, terlihat bahwa kepala tidak sejajar langsung dengan panggul. Kemudian kedua pundak tingginya tidak sama. Lalu tulang rusuk di ketinggian yang berbeda. Pinggang tidak seimbang. Terlihat tonjolan pada panggul atau punggung. Kemudian condong seluruh bagian tubuh ke salah satu sisi. Lalu sikap berjalannya miring karena panggul tinggi sebelah. Selanjutnya, komplikasi apa yang terjadi pada kasus skoliosis? Pada penderita dengan gangguan skoliosis menjadi faktor komplikasi utama yaitu gangguan organ dalam, dikarenakan perubahan postural dari kosta dan vertebrae, seperti gangguan pada jantung dan paru-paru. Kemudian terjadi kerusakan saraf pada tulang belakang.
Lalu, nyeri punggung kronis biasanya terjadi pada penderita skoliosis dewasa. Selanjutnya, skoliosis dapat mengganggu penampilan. Selanjutnya, peran fisioterapi pada kasus skoliosis. Dalam merencanakan program fisioterapi atau intervensi, fisioterapis mempertimbangkan jenis kelainan tulang belakang yang dialami oleh anak dan tingkat keparahan kurva, lalu masalah kesehatan lainnya yang dialami oleh anak. Jika skoliosis yang sudah parah, perlu dilakukan tindakan yang lebih lanjut, seperti pembedahan. Nah, pada kasus ini, fisioterapi tidak dapat bertindak sendiri, harus melibatkan dengan dokter ortopedi atau dokter bedah. Lalu, apa saja peran fisioterapi pada kasus ini? Yang pertama, penggunaan brace. Penggunaan brace pada anak dianjurkan pada anak dengan skoliosis, dikarenakan anak masih dalam fase pertumbuhan. Penggunaan brace minimal 18 jam dan maksimal 22 jam setiap harinya. Yang kedua, pemasangan tape atau tapping. Pada kasus ini, pemasangan tapping bertujuan untuk meningkatkan aliran darah dan cairan limfatik dan menurunkan nyeri. Nah, intervensi ini tidak dapat membentuk postur pasien kembali ke normal tanpa adanya terapi latihan di dalamnya. Selanjutnya, terapi latihan. Terapi latihan ini bertujuan untuk penguatan dan peregangan otot-otot fleksor dan ekstensor lumbosakralis dan otot-otot sendi paha. Nah, itu tadi penjelasan tentang skoliosis pada anak. Jika moms menemukan tanda dan gejala skoliosis pada anak, jangan ragu untuk datang ke dokter atau ke fisioterapi ya moms. Jika ada yang kurang jelas, komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.